Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, saya Alfian Jihadi, mahasiswa PPG mata pelajaran fisika batch 6 Kemenak tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 2004725200002. Pada hari ini tanggal 2 Februari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MA Al-Falah Pancordao kelas 10 dengan materi pengukuran. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Widya Putri dan kemana Bidayatun Najihah? Widya Putri. Oke, semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan agar dapat kembali beraktivitas sebagaimana mestinya ya. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang besaran dan pengukuran. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada kalian. Yang pertama itu tentang tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama adalah menjelaskan pengertian besaran dan satuan. Ini ya, saya tuliskan, kalian di papan tulis. Yang pertama, kalian bisa untuk menjelaskan pengertian besaran dan satuan. Yang kedua, yaitu mengidentifikasi besaran pokok. Dan besaran turunan. Yang ketiga yaitu mampu untuk menyebutkan satuan internasional. Pada besaran pokok. Yang keempat yaitu menggunakan alat ukur sederhana dengan benar. Dan yang kelima yaitu menyajikan hasil pengukuran. Dengan satuan yang tepat. Oke. Jadi itu untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum dari itu kita harus mengenal dulu manfaat dari mempelajari besaran dan satuan ini.
dalam kehidupan sehari-hari. Kalian mengenal ada namanya besaran dan ada namanya satuan. Ada dua hal di situ. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali menggunakan besaran dan satuan ini. Contohnya ketika kita bertanya kepada teman kita, jam berapa sekarang? Nah, biasanya jam berapa sekarang? Ada yang pakai jam? Jam 11.39. Nah, yang mana yang disebut dengan satuan itu adalah jam itu. Nah, besarannya yaitu 11. Paham sampai sini? Nah, besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur. Ya. Sementara satuan itu adalah alat pengukurnya, alat pembanding atau alat pengukurnya. Nah, selain dari jam, ada lagi satuan waktu. Apa itu? Apa itu? Selain daripada jam, ada namanya menit, ada namanya detik atau sekon. Yang itu. Nah, selain dari jam, ada juga di situ yang sering kita pakai di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau pergi ke pasar, beli daging, orang biasanya nyebutnya apa? Beli daging berapa biasanya? Sekilo. Kilo itu termasuk ke dalam satuan. Ya. Nah, itulah manfaat mempelajari besaran dan satuan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, terus kemudian manfaat yang lainnya yaitu kita juga dapat menghindari yang namanya kelebihan takaran kalau kita tidak teliti di dalam mengukur satuan. Siapa tahu ketika menimbang beras yang tadinya harusnya zakatnya 2,5 kilo, malah kalian masukkan misalnya 5 kilo atau kurang 1,5 kilo, tidak boleh, ya. Iya, kalau lebih boleh, karena bisa kita ikhlaskan biasanya kan kalau lebih. Nah, kalau kurang ini yang bermasalah, tidak boleh, ya. Sampai sini paham? Oke. Baik, ini konsep yang penting yang perlu saya tanamkan sebelum itu. Yang penting yang saya tanamkan yaitu tentang besaran dulu. Ya. Yaitu besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan biasanya dinyatakan dengan angka serta satuan. Nah, satuan yaitu adalah sesuatu yang disepakati. Makanya sering kita dengarkan yang namanya satuan internasional. Ya. Kalian pernah dengar satuan internasional? Gimana? Pernah dengar satuan internasional? Oke. Satuan internasional itu ada berapa? Ada 7. Yang pertama apa? Panjang, massa, waktu, suhu, apa? Kuat arus, jumlah molekul, intensitas cahaya. Itu ada 7, ya. Dan itu biasanya disebut dengan satuan internasional, biasanya disebut dengan besaran. Nah, besaran pokok. Kenapa dia dikatakan satuan internasional? Karena dia berlakunya secara internasional. Makanya dia disebut dengan satuan internasional. Karena itu adalah hasil kesepakatan. Nah, misal kalian mengatakan 1 kilo beras di Indonesia sama dengan 1 kilo beras di Amerika. Sama dengan 1 kilo beras di Jepang. Karena satuannya semuanya menggunakan kilogram. Nah, mungkin yang akan berbeda ketika kalian mengukur suhu. Nah, kalau satuan internasionalnya menggunakan Kelvin ketika di suhu. Nah, sementara kita tidak kenal. Kita di Indonesia jarang sekali ada yang pakai suhu Kelvin. Yang dipakai adalah di Indonesia adalah Celsius. Nah, itulah pentingnya juga kita belajar yang namanya konversi satuan. Bagaimana kita menyetarakan nanti Celsius ke Kelvin, bagaimana kita menyetarakan sentimeter ke meter, terus kemudian bagaimana kita menyetarakan gram dan kilogram.
Ya. Nah, oleh karena itu perlunya kita juga belajar besaran dan pengukuran ini. Makanya hari ini kalian akan praktik praktik singkat, praktik sederhana, yang dimana untuk membuktikan antara besaran dan satuan ini. Baik. Saya ulangi lagi, untuk besaran, ingat ya, untuk besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Nah, kalau untuk turunan, itu adalah sistem yang disetujui atau satuan yang disetujui oleh internasional, kalau dalam satuan internasional. Nah, oleh karena itu, di besaran ini dia terbagi menjadi dua, ada namanya besaran pokok, yang kedua ada namanya besaran turunan. Nah, besaran pokok itu adalah yang tadi dibaca sama teman-teman kalian, yang sudah disetujui secara internasional, yang dimana di situ ada 7 besaran pokok atau yang sesuai dengan satuan internasional. Nah, sementara kalau untuk yang satuan yang besaran turunan itu ada banyak sekali. Yang sering kita dengarkan yaitu ketika orang mengukur namanya luas. Ya. Ketika orang mengukur luas, biasanya orang akan mengalihkan apa kali apa? Ya. Panjang kali lebar. Kalian pinter ya. Panjang kali lebar untuk mengukur luas. Nah, di satuan dari si panjang ini adalah meter. Nah, terus kemudian satuan dari luas ini adalah meter. Nah, ketika keduanya digabung, luas ini dia termasuk dalam besaran turunan karena dia diturunkan dari besaran pokok. Makanya dia disebut dengan besaran turunan. Dan yang sering kita dengarkan yaitu ada yang namanya volume. Volume ketika kalian menghitung bak mandi kalian di rumah, iseng-iseng, berapa ya volume dari bak mandi saya? Kalian coba pakai ember. Terus kemudian di situ ada penambahan dari luas yang tadi, ya. Ada namanya tadi panjang kali lebar. Ketika kita mengukur volume ada juga yang namanya tinggi. Nah, itu dia penambahannya. Dan dia berbeda penyebutan. Yang tadi adalah besaran turunannya adalah luas, yang untuk mengukur volume untuk mengukur yang karena ada penambahan tinggi, dia menjadi besaran volume. Ya, sampai sini paham? Oke, baik. Selanjutnya saya akan membagi kelompok kalian. Ya. Tapi sebelum itu, untuk besaran pokok dulu. Tadi kan ada panjang, ada massa, terus kemudian ada waktu, terus kemudian ada suhu, terus ada kuat arus, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Yang dimana di sini lambangnya yaitu ketika panjang, satuannya yaitu meter. Nah, ketika kalian mengukur panjang, kurang dari misalnya kalian mengukur panjang, katakanlah ini penghapus misalnya. Panjang dari penghapus ini. Dia kan tidak mungkin pakai meter. Karena terlalu pendek. Kalau dia pakai meter, pastinya dia akan menggunakan yang namanya sentimeter. Nah, ketika menggunakan sentimeter, otomatis kalian masih ingat konversi satuan? Yang diawali dengan biasanya di atas itu adalah ada namanya km, hm, de, dam, M, DM, terus kemudian CM, terus kemudian yang dimana ketika dia naik yaitu dikali apa dibagi? Naik itu dibagi dengan 10. Ketika turun dikali dengan 10, ya. Nah, itu yang perlu kalian ingat ketika kalian mengkonversi. Makanya nanti ketika kalian diminta mengukur misalnya katakanlah penghapus seperti tadi, yang katakanlah misal sekarang saja kalian coba untuk mengukur meja kalian. Ukur meja kalian menggunakan penggaris panjang meja kalian. Itu kan meja kalian kan persegi. Jadi semua sisinya itu sama. Jadi ukur dia menggunakan penggaris.
Sudah? Adip berapa hasil pengukurannya, Adip? Berapa? 60. Si Pak ya berapa? 60. Sama berarti ya. Kalau Ainun? 60 juga. Arman? Berapa? 60 juga. Oke. Nabil? 60. Sama. Berarti untuk meja kita punya kesepakatan yaitu hasil dari pengukuran kalian sama semua 60. Padahal dengan alat ukur yang sama yaitu penggaris. Nah, ada yang kurang dari 60, Hasan? 60 juga. Oke, baik. Nah, jadi di sini ketika kita membahas tentang 60 apa di situ? Coba lihat. Nah, di penggaris itu kan ada 2 skala di situ. Nah, ada apa satu selain sentimeter? Inci biasanya. Nah, sekarang 60 cm itu kalau kita masukkan, kita ingin memasukkannya ke dalam satuan internasional. Maka kalau dia 60 cm, berapa meter jadinya? Berapa? 60 cm. Sama dengan berapa meter? Maka dia naik apa turun? Naik. Berapa kali dia naik? Berapa kali? 2 kali. Berarti 60 dibagi dengan 60 dibagi 100. Ya. Karena di sini ada 0 maka bisa dicoret ya. Sama-sama dihilangkan. 6 bagi 10 bisa? Nah, maka bagaimana caranya supaya dia bisa naik 0, turun 0. 60 dibagi 10? 6. Ya, 6 kali 10 sama dengan 60. 0. Baik. Jadi 60 cm kalau dimasukkan ke dalam meter dia sama dengan 0,6. Ya, 0,6 meter. Ini di dalam satuan internasionalnya. Paham semuanya? Ada yang mau bertanya? Cukup? Oke. Baik. Kemudian juga perlu kita perhatikan alat ukurnya. Jangan sampai salah. Karena jangan sampai kalian mengukur katakanlah mengukur penghapus tadi dengan menggunakan meteran yang terlalu panjang, meteran tanah kalian pakai. Nah, itu akan berbeda hasilnya. Karena apa? Ada namanya ketelitian di dalam pengukuran. Nah, itu yang membuat nanti hasilnya akan cenderung dia berbeda. Ya, tergantung dari yang namanya ketelitian. Nah, terus kemudian perlu kalian ketahui juga, jangan sampai alat yang kalian gunakan untuk mengukur, katakanlah misalnya ini berat, kalian pakai mengukur panjang, nggak bisa. Misal timbangan yang kalian punya di rumah, kalian coba untuk mengukur panjang dari mentang-mentang dia kecil ya, spidol misalnya. Kalian nggak ukur beratnya, tapi yang kalian ukur di situ adalah panjangnya dengan menggunakan timbangan, itu salah. Karena dia tidak sesuai. Nah, kalau mengukur berat, mungkin akan sesuai. Atau masanya, beda ya berat dengan massa. Nah, kalau belajar fisika, itu yang disebut dengan massa, bukan berat. Kalau dia berat, nanti ada unsur gravitasi yang masuk. Beda materi. Nah, sampai sini paham? Oke. Apa juga yang selain dari meteran, penggaris, terus kemudian timbangan yang kalian sering pakai di kehidupan sehari-hari? Ya, termometer. Ketika adik atau kita sakit kan, ketika kalian pergi ke puskesmas, biasanya di mana ditaruh termometernya? Nah, di ketiak kan? Nah, itu untuk ngecek suhu. Suhu normalnya biasanya berapa? Biasa 35, 30 sampai 35 itu dibilang suhu normal. Nah, kalau dia panas biasanya
Kalian yang paling panas berapa derajat yang pernah ketika kalian diukur berapa derajat? Nggak mungkin 80, mendidih kalian. Nggak mungkin 80. Itu hampir mendidih itu kalau 80. Nah, ya 38 oke. 40 itu kayaknya sudah pingsan. 42 itu kayaknya sudah mulai pingsan di situ, sudah mulai ayan-ayan ya di situ. Ya. Mulai pandangan berkunang-kunang, mulai mau pingsan gitu kalau sudah segitu pengukurannya. Nah, dan itu menggunakan termometer yang dimana suhu termometer itu biasanya dia pakai satuan yang namanya Celcius. Nah, Celcius itu belum masuk ke dalam satuan internasional. Nah, kalau di satuan internasional dia menggunakan Kelvin. Nah, tapi kita tidak belajar tentang itu sekarang. Yang penting kalian tahu letak penggunaannya. Selain termometer ada juga, selain itu adalah stopwatch atau jam. Ya. Ini bahkan yang bisa kita bilang setiap hari kita pakai. Jam pertama di di hari Senin itu pelajarannya apa? Jam kedua, jam pertama itu jam berapa sampai jam berapa? Pasti kita nanya teman kita, ini udah jam berapa? Belum ganti pelajaran. Iya kan? Belum keluar main. Karena pasti dengan menggunakan jam, apalagi kita yang beragama Muslim. Jam itu menjadi sesuatu hal yang bisa kita bilang sangat-sangat penting. Nah, kalau orang dulu belum ada jam, dia pakai yang namanya matahari. Nah, makanya kalau di orang Muslim, ada waktu-waktu untuk sholat. Misal, katakanlah ketika di waktu zuhur, kalau kita menggunakan jam itu sekitar jam 12 lebih sedikit. Tergantung dari keadaan mataharinya. Nah, kalau kita yang pernah pakai jam matahari itu tinggal lihat bayangan. Kalau dia sudah menuju ke arah timur itu berarti sudah ada zuhur. Sederhana itu penggunaannya. Karena jam itu terpakunya kepada matahari. Ya. Dia bukan terpaku pada yang lain. Pak, gimana kalau malam hari? Malam hari ada namanya bintang. Nah, kalau orang-orang dulu, itu dia menggunakan bintang sebagai jamnya. Terus kemudian ada namanya fajar. Makanya, dan fajar pun itu ada dua, kan? Di situ. Ada fajar yang, yang ngeprank, kalau bahasa sekarangnya. Ada fajar yang benar-benar fajar. Dan itu punya ciri khas masing-masing. Ya, nah, paham sampai sini? Oke. Nah, terus kemudian nantinya kita akan memakai dua alat ukur ketika kalian praktikum. Yang pertama yang kalian pegang yaitu penggaris atau mistar. Orang sering nyebutnya itu mistar kalau penggaris. Nah, yang kedua ini. Familiar dengan alat ini? Ada yang pernah main di bengkel? Nih, biasanya buat bore up karbu nih. Bagi anak-anak yang sering main di bengkel tahu alat ini. Karena perbedaan beberapa sentimeter, kalau di motor, itu dia akan sangat mempengaruhi kinerja dari motor itu. Bisa jadi mesinnya meledak, bisa jadi olinya tambah boros, dan bisa jadi keluhan-keluhan lainnya muncul. Dari hanya satu komponen yang salah pengukuran berdasarkan dari yang seharusnya. Nah, makanya alat ini sering dipakai di bengkel. Bagi bengkel-bengkel yang tentunya orang-orangnya mengerti. Tapi kalau ya sekedar bengkel-bengkel biasa tambal ban dan dan ganti oli biasanya nggak ngerti. Tapi kalau sudah masalah mesin biasanya dia tahu tentang ini, alat ini, karena akan sering digunakan. Ya, ini apa namanya? Namanya adalah jangka sorong, ya. Nah, jangka sorong ini kalau yang saya pegang, ya, ini ada tulisan satuannya. Di setiap jangka sorong itu ada tulisan satuannya, ya. Dan biasanya satuan yang di jangka sorong ini adalah, ada yang tahu satuan yang biasa ada di jangka sorong adalah apa? Ya, sentimeter, bukan milimeter. Ya. Biasanya adalah sentimeter. Nah, kalau yang milimeter ada alat yang lebih kecil, mengukur lebih
ke yang lebih kecil lagi, yang lebih teliti. Itu ada namanya mikrometer skrup. Tapi kita tidak bahas tentang itu mikrometer skrup, karena sekarang kita bahas tentang jangka sorong ini dulu. Ya. Nah, terus kemudian alat yang akan kalian gunakan yaitu ini yang namanya jangka sorong. Terus bahan-bahannya saya sudah persiapkan, yaitu ada balok potongan kayu. Nih. Pernah lihat ini yang punya adik-adik kecil? Mainannya adik-adik kecil. Terus kemudian kita pakai nih koin nanti. Kita satukan. Terus kemudian kita pakai buku ini juga. Jadi kita tidak menggunakan meja seperti tadi, kita menggunakan buku ini. Ya. Karena insya Allah buku ini apa namanya sama tebalnya. Dan dia punya sama ukuran. Karena nanti hasil dari praktikum ini saya berharap bahwa kalian bisa membandingkan antara alat yang satu dengan alat yang lain, yaitu penggaris dengan jangka sorong ini. Ada yang belum sudah bisa atau belum bisa membaca jangka sorong? Nah, di jangka sorong ini punya dua skala. Ada namanya skala utama yang bagian tengah ini. Ada namanya skala nonius. Yang dimana skala utama itu tergeletak di rahang utama, ya, rahang statis, rahang yang tidak bisa digeser-geser. Dan yang kedua skala nonius itu ada di rahang geser, yang bisa digeser-geser seperti namanya, ya. Dan kemudian cara megangnya itu seperti ini ya anak sekalian. Cara megang yang benar, jangan megangnya nanti seperti ini. Kesusahan nanti tidak bisa kebuka. Nah, gurtan di sini dipersiapkan untuk jempol. Nah, setelah itu nanti ada namanya pengunci di bagian sini. Nih, ketika kalian sudah mengukur sesuatu, nanti dia bergeser, kunci. Ketika kalian sudah kunci, dia tidak akan kemana-mana lagi. Sulit. Ya. Tuh. Nah, makanya nanti baru kita bisa baca. Nah, cara bacanya seperti apa? Oke. Cara baca jangka sorong. Yang pertama, kita misalkan ini adalah skala utama. Ya. Kita mulai dari sini saja. Karena biasanya kalau jangka sorong, dia seperti ini. Biasanya. Ya. Sorry. Katakanlah dia mulai dari ya sini. Nah, oke, kelihatan? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini satunya. Oke, kita pakai ketelitian dari jangka sorong. Ini adalah biasanya 0,1 cm. Nah, ini ya contohnya. Contoh pengukurannya. Nah,
Pertama, perhatikan dulu dia masuk di angka berapa. Di sini ada angka 0, terus kemudian di sini kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Angka 5 ini. Nih. Berarti di sini karena dia belum ke angka 1, berarti dia adalah 0, nah, kita sebut dia skala utama atau SU. Berapa? 0,5 cm. Ya. Terus kemudian setelah itu kita lihat skala noniusnya di rahang geser. Ya. Lihat skala nonius, hitung angka yang paling berdekatan. Kalau tidak ketemu yang berdekatan, cari yang segaris lurus kalau ada. Kalau tidak ada yang segaris lurus, cari yang paling dekat. Ya. Yang di sini yang kalian lihat angka yang bergaris lurus dulu. Yang garis lurus dengan skala utama ada di angka berapa? Angka 10. Nah, karena ketelitiannya itu adalah 0,1, maka SN-nya itu sama dengan 10 dikali 0,1 sama dengan 10 dikali 0,1 sama dengan ini 10 kali 0,1 sama dengan 1. Ya, benar. Ya, 1. Nah, terus kemudian setelah itu, ya, setelah itu baru kalian tinggal menambahkan 1 ditambah 0,5 sama dengan 1,5. Itulah hasil dari penggunaan jangka. Paham sampai sini? Paham? Oke, baik. Oke, kita ulang lagi. Gimana kalau saya rubah? Saya rubah dia di sini. Masuknya di sebelah sini. Nol. 4, 5, 6. Ini tidak kelihatan. Ini 0, ini 1. Oke. Kalau yang ini berapa kira-kira? Pertama, skala utamanya adalah nah, 1. Skala nonius 0,5. Oke. Maka hasil pengukurannya adalah SU ditambah SN sama dengan 1 ditambah 0,5 sama dengan 1,5. Jelas? Oke, baik. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk. Kalau sudah mengerti tentang ini jangka sorong, kita masuk ke dalam konversi satuannya dulu. Kalau kalian sudah menemukan tadi misalnya panjang benda adalah 1,5, yang dimana ketika SU plus SN, nilai pengukurannya adalah SU plus SN ya. SU plus SN itu adalah nilai dari si pengukuran ini. Tadi ada 1 ditambah 0,5 sama dengan 1,5. Ingat, jangan lupa taruh sentimeter.
Ya. Nah, terus kemudian ketika ditanya untuk 1,5 cm itu sama dengan berapa meter? Tinggal dibagi dengan berapa? 100. 1,5 dibagi 100. Nah, berapa? Ya, 0, berapa? 0,15. Apa satuannya? Meter. Ingat, berubah satuannya. Karena kan kita konversi ke dalam satuannya, yaitu 0,015 meter. Ada yang mau ditanyakan? Pas? Paham? Paham tentang materi ini? Bisa kita mulai untuk pembagiannya? Hah? Oke. Baik. Kalau begitu, saya bagikan kelompoknya dulu. Ya. Kelompok 1. Azizatul Islamiyah. Terus kemudian Sipaiyah Maulida Kurnia. Silahkan langsung ini membentuk lingkaran atau bagaimana ya. Duduk di satu tempat. Agak sini ya. Terus kelompok 2 Muhammad Zainul Majdi, Eti Ramadhani, Ade Fatul Jinan. Silahkan langsung bergerak. Kelompok 3 Muhammad Haikal, lalu Nabil, terus kemudian Rifki Ardian. Kelompok 4 Hardiansah, Muhammad Rizky Alparis, Arman Maulana. Kelompok 5 Muhammad Hasan, Dania Dwipa, Halimatul Zahra. Kelompok 6 Abdul Halik, Ainun, Ahmad Azikri. Agak sini. Oke. Silakan tulis nama kelompoknya ya. Tulis nama kelompoknya di bawah. Kalau kalian bingung, tolong angkat tangan, nanti saya akan datang sama kalian. Ini bahannya. Jangan lupa tulis nama kelompoknya di bawah. Nanti ini dulu. Oke. Sudah? Nah, baca LKPD-nya dengan baik.
Setelah kalian baca, silakan bisa lakukan pengukuran. Udah? Apanya belum? Nanti ganti. Ya. Ya. Baca dulu LKPD-nya, kalau ada yang membingungkan tolong ditanya. Nah, nanti kalian maju satu persatu untuk mempresentasikan hasil ya. Boleh semuanya, boleh perwakilan. Di sini ada penjelasannya, ini nama bendanya. Koin itu adalah diameter. Dimana ketika kalau menggunakan penggaris itu berapa, kalau pakai jangka sorong itu berapa? Iya. Enggak, anunya apa namanya? Diameternya. Ya. Jadi keduanya bisa kalau dengan menggunakan jangka sorong. Ya. Gimana? Yang dia koin kan? Nah, koin ini kalian hitung dulu menggunakan mistar berapa. Nah, setelah kalian hitung, lalu di sini itu diameter itu kan keliling, ya. Nah, terus kemudian coba yang kayak kemarin itulah yang begini, kan? Apa itu? Nah, ini nanti kalian jawab. Iya.
Bagaimana? Yang di dalam, yang ini kan ini skala utama, yang non Gaussian ini geretan, yang ini nih yang kecil-kecil, yang di sini yang di rahang geser. Ya, bukan yang ini. Kalau yang di bawah ini kelihatan ini skala utama, ya. Yang non Gaussian itu yang ini nih, geretan yang kecil-kecil yang ada di rahang geser. Iya. Ya. Koin yang diameter nih cuman Diameter koin itu kami dengan menggunakan penggaris seperti ini. Dan gini. Ini berapa? Itu kan kelilingnya. Soalnya kalau dibilang panjang, koin tidak punya panjang. Dia keliling. Ya. Mana? Selesai? Udah? Ingat ada, kalau sementara teman kalian mengukur, jangan lupa ada juga pertanyaan yang ada di bawahnya. Itu bisa kalian ini kerjakan juga sementara teman kalian mengukur. Udah selesai ngukurnya? Oh, cara makainya sama saja. Nah, cara megang seperti ini. Ini kan jelas banget nih angkanya kan? ya. Nah, terus kemudian misal kita mau ukur apa? Jangan dong, itu tugas kalian. Pulpen lah, pulpen. Contoh ya. Ini dulu, eratkan, setelah erat, kunci. Nah, baru ini deh. Nah, pertama, lihat di angka berapa dia masuk. Ini 0, terus ini lihat, ini kan skala utama nih. Ya. Tengah. Ini hitung dari sini. Berapa?
Lihat angka nolnya. Angka nolnya dimulai dari mana? Jangan apa namanya? Jangan masuk ke pengarang guys. Ya, nol yang di bawah ini. 0,9. Ya, 0,9 ya. 0,9 berarti itu adalah skala utama. Nah, tulis skala utamanya 0,9. Bentar, ini contohnya. Terus kemudian skala nonius. Skala nonius cari yang paling berhimpitan. Kira-kira yang mana menurut kalian? Yang mana yang paling berhimpitan? 6. 6? Gimana? Coba lihat. Dia satu garis angka 6 itu dengan yang di atasnya. Satu garis? Satu garis dia. Nah, skala utamanya tadi adalah 0,9. Ini ada di angka 6. Berarti 0, nah, lihat terus dia skala utamanya. Dia di angka 3 berapa? 2. Nah, 3,2 ditambah 0,6. Sama dengan berapa? 3,8. 3,8 ditambah dengan skala utama yang tadi 0, nah itu 3,8 tambah berapa dia? 4,8. Nah, itu udah jawabannya. Oke? Gitu. Terima kasih, Pak. Oke. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Mana jangka sorong kalian? Pesan? Jangka sorongmu mana? Bentar. Niza, kamu sudah selesai? Oh, belum. Sudah, Niza? Pakai itunya maksud saya. Jangka sorongnya. Jangka sorong sudah selesai? Halo? Jangka sorong sudah selesai? Kenapa? Ya, betul. Udah selesai? Kasih pinjem yang lain. Ini dia buram punyanya. Kasihan. Ini udah ada. Mana kubus kecil? Potonganan itu. Nah, pinjam dulu. Oh, udah? Saya kira kalian belum punya. Oke, kalau sudah selesai, nanti kalian maju atau perwakilan kelompok untuk maju satu persatu ya. Singkat-singkat saja, jangan baca terlalu banyak. Ya, waktunya hanya 15 menit untuk maju. Masing-masing kelompok itu punya waktu setidaknya 5 menit lah. 3 sampai 5 menit.
Jangan lupa jawab pertanyaan yang di bawah ya. Udah, Hasan? Oh, kamu belum selesai jangka sorong? Udah selesai jangka sorongnya, Adit? Ayo. Skala Newtonnya dikali 0,1. Iya. Masuknya di mana? Nah, kayaknya kalian bingung nih. Ah, ya emang, enggak perlu dikunci kalau enggak bisa. Yang di bawah kan Yang ini dulu. Perhatikan skala utama. Dia ada di berapa masuknya di sini nih. Masa 2 nih? 2,5. Oh yang di dulu. Iya. Iya. Itu dah. Tepat. Ini dikali 0,1. Betul. Yang ini masuk di 0 ini berapa nih? Sejajar dengan 0 dulu. Ya, maksudnya setelah 0 ini berapa? Nah, masa 6 ini di mana nih? Bukan ininya ya, tapi diangkat nolnya. Jangan lihat adunya gurutan ininya. Giniannya. Rahang gesernya. Tapi dia dimulai dari angka 0. Lihat angka 0 itu sejajar apa namanya masuk di mana? Ya, yang 0 yang di bawah. Di berapa itu? Coba hitung. Ya. Nah kan? Berarti karena ini belum mendekati 1 kan? Berarti 0, nah itu dah. Terus kemudian cari yang berhimpitan. Mana yang segaris atau paling berhimpitan? Yang mana? Yang 3 sih ini. Kan lihat Scalononius giliran. Ya, Scalononius jangan dulu lihat di atasnya. Nah, Scalononiusnya itu adalah 3. Berarti dikali dengan 0,1. Ingat. Ya. Nah, terus kemudian dia di angka berapa nih ya? Saja. Sejajarnya sama yang mana? Itu. Udah ya? Oke? Baik, oke. Perasaan saya punya 4 tadi ini. Oh, ini dia. Nggak berantem. Alatnya masih ada? Buku. Mana kotaknya? Udah kan? Yang kasih pinjam. Kalau dia nggak ada. Nah, ada. Nah, ayo dihitung.
Dan Nabil? Udah? Jelas. Kelihatan arah? Bentar. Jangan lupa taruh satuannya ya. Jangan lupa taruh satuan di belakang itu hasil pengukurannya. Kalian pakai apa? Sentimeter kah? Milimeter kah? Meter kah? Atau apa? Itu sudah saya tandai. Nah, itu dia. Semuanya sudah selesai? Siapa yang sudah selesai angkat tangan? Kelompok mana? Zikri sudah? Oh, Haikal sudah. Oke, waktunya 3 menit lagi. Ya. Iya, cara bacanya. Iya. Itu meter persegi, meter kubik. Nah. Kalau bingung, meter pangkat 2 aja bilang. Bisa, boleh-boleh aja. Oke, baik. Waktunya sudah habis. Jadi sekarang kalian maju satu persatu. Perwakilan dari kelompok, boleh. Tulis? Iya. Ya, maju satu persatu untuk mempresentasikan hasilnya. Ayo mulai dari kelompoknya, Haikal. Waktunya ya 3 menit saja ya.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan saya mengatakan hasil kesimpulan satu potongan tadi dan ukuran dari tadi panjang 4,5 cm, lebar 4,5 cm. Sedangkan kolom kedua 0,20 cm. Dua tulis panjang 25,7 cm, lebar 18,3 cm. Ketebalan 2,82 cm. Tiga koin diameter 2,6 cm, ketebalan 0,9 cm. Pertanyaan diskusi. Sebutkan besaran pokok dan 3 besaran turunan. Baca itu. Hanya hasil pengukurannya aja yang sebutkan di depan ya. Ya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut kelompok ya Maulidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulidah Kurnia dan teman saya Jumaiyah dari Madrasah Islamiyah akan membacakan hasil pengukuran. Yang pertama yaitu potongan kayu panjang 4,5 cm, lebar 4,2 cm, dan ketebalan 0,4 cm. Yang kedua tulis panjang 25,5 cm, lebar 18 cm, dan ketebalan 2,6 cm. Kemudian yang terakhir koin diameter 2,5 cm. Oke, baik. Terima kasih, tepuk tangan. Lanjut. Namanya Ainun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nama benda potongan kayu panjang 4,5 cm, lebar 4,5 cm, ketebalan 1,05 cm. Tulis panjang 25,5 cm, lebar 18 cm, ketebalan 3,55 cm. Koin diameter 2,6 cm, ketebalan 0,5 cm. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompoknya Hardiansah. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Langsung saja kami akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Nama benda 1. Potongan kayu panjangnya 4,6 cm, lebarnya 4,6 cm, kebalannya 0,8 cm. Kedua itu buku tulis panjangnya 25,5 cm, lebarnya 18,3 cm, kebalannya 2,8 cm. Ketiga koin diameter 6,4 cm,
dan ketebalannya 0,2 cm. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya kelompoknya Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan dan ini saya Ipa dan saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Nama benda 1. Potongan kayu panjang 4,5 cm, lebar 0,9 cm dan ketebalan 0,9 cm. 2. Buku tulis panjang 25,6 cm, lebar 2,6 cm dan ketebalan 2,6 cm. Yang ketiga, koin diameter 2,2 cm dan ketebalannya 0,12 cm. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kelompoknya Adit. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pembina. Saya dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Dan perkenalkan, apakah saya Muhammad Zainul Majidi dan Edi Rahmadani. Pada pemateri kami, Zainul Majidi, kami persilakan. Tebal hasil pengukuran nama benda potongan kayu lebar panjang 4,5 cm, lebar 4,5 cm, ketebalan 1,1 cm. Buku tulis panjang 25,5 cm, lebar 18 cm, ketebalan 3,1 cm. Koin diameternya 2,5 cm, ketebalan 0,5 cm. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalian sudah maju satu persatu dan coba kita dengarkan apakah ada kemiripan antara kelompok yang satu dengan yang lainnya ya. Nah, coba lihat di hasil pengukuran kalian. Yang pertama yaitu dari kelompoknya Arman. Untuk di bagian potongan kayu, panjangnya ketemu berapa di bagian mistar? Panjangnya kami menemukan 4,6 cm. 4,6. Terus kemudian di kelompoknya si Pak ya 4,5. Di kelompoknya Eti 4,5. Kelompoknya Hasan 4,5. Di kelompoknya Ainun 4,5. Di kelompoknya Rifki 4,5. Berarti ada perbedaan di situ ya. Nah, kira-kira menurut kalian kenapa ada perbedaan hasil pengukuran ini? Nah, pertanyaan nomor 2 itu di punya kalian. Kenapa ada perbedaan di situ? Nah, ini menarik ini untuk dibahas. Karena ada di dalam pengukuran itu ada namanya ketelitian. Ketelitian dari sisi apa? Ketelitian dari orang yang mengukur. Karena begini anak-anak sekalian, ketika kalian mengukur, pinjam penggarisnya. Nah, ini ya. Ketika kita mengukur satu benda, ketika kita menghadap, misal katakanlah pulpen ini, ya. Kita mengukur pulpen ini begini misalnya. Nah, ketika kita menghadap dari sini, dia akan kelihatan seperti apa namanya? Bentar, yang sentimeter yang mana biar. Nah, seperti ini misalnya. Katakan dia adalah 15,2 kurang lebihnya. Tapi ketika kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, misal kita melihatnya dari arah sini. Nah, inilah yang menyebabkan ketidaktelitian. Bisa jadi dia akan lebih 1 cm atau 2 cm. Karena sudut pengambilan kita ketika kita melihat itu berbeda. Nah, kecuali sekarang, kalau di teknologi sekarang ada namanya pengukuran digital.
Nah, yang kalian pakai sekarang mikrometer, apa namanya, yang jangka sorong itu ada yang digital, sama dengan yang jangka sorong ini. Ketika kalian melihatnya seperti ini dengan dari arah sini itu berbeda-beda hasilnya. Makanya coba lihat di ketebalan. Ayo, ketebalan koin. Kita lihat ketebalan buku tulis lah, yang apa namanya agak tebal. Di kelompoknya Zikri berapa ketebalan apa namanya buku tulis? 3,55 cm. Di kelompoknya Maulida 2,65. Di kelompoknya Ara dia 2,6. Di kelompoknya Ti 3,1. Di kelompoknya Haikal 2,82. Itu sangat-sangat berbeda kan? Ini bahkan di semua kelompok itu berbeda-beda. Karena apa? Kembali lagi ke telitian tadi. Ada yang mungkin ketika dia ngukurnya dia ditekan banget. Ada yang mungkin ya sekedar apa namanya kena saja gitu. Nah, makanya hasilnya jadi berbeda-beda. Ya. Ini tergantung dari orang yang mengukur. Makanya di situ ada istilahnya ketidakpastian dalam pengukuran. Sama ketika kita mengukur ada namanya human error, kesalahan dari si manusianya. Nah, bisa jadi kita salahnya ketika ngelihat kira-kira yang ini yang berhimpitan berapa. Nah, ini kan karena kita masih menggunakan alat yang manual. Kita harus melihat yang berhimpitan itu yang mana ya. Nah, kita mengira-ngira saja. Dan itu tidak ada yang salah, anak-anak sekalian. Itu tidak ada yang salah. Karena itulah hasil real daripada pengukuran kalian. Tidak perlu buat-buat, misal di buku apa namanya panjang satu pulpen adalah 16 cm. Misal dia bilang begitu di buku. Ketika kalian ukur, enggak, bukan begitu ternyata panjangnya. Panjangnya itu misalnya kalian menemukan 13 cm. Nah, itu bisa saja. Karena yang namanya pengukuran itu sangat tergantung dari siapa yang mengukurnya. Ya, paham sampai sini? Jadi jangan takut berbeda begitu apa namanya ada jawaban yang sama-sama kalian berbeda, wah, kayaknya saya salah. Enggak. Belum tentu juga yang apa namanya yang sama-sama itu akan dikatakan benar. Ya. Jadi perbedaan itu sangat bisa diterima ketika kita dalam ilmu nyata, dalam ilmu apa namanya keseharian. Dia tidak harus sama. Karena itu bukti real yang kita temukan di dalam fenomena ini. Sama dengan misal kalian pergi katakanlah misal kalian di sekolah yang sama, terus ketika kalian pulang, kalian punya waktu yang berbeda-beda untuk sampai rumah. Ada yang waktu sampai rumahnya misalnya 5 menit, ada yang 15 menit misalnya. Muter dulu sana. Ada yang mampir-mampir dulu kan? Tapi tujuannya satu, sampai rumah. Gitu. Jadi masing-masing orang punya cara dan teknik mengukur yang berbeda-beda. Paham sampai sini? Nah, terus kemudian untuk menyajikan datanya, sudah cukup bagus yang saya lihat di situ. Ada yang langsung memasukkan apa namanya angkanya, dan jangan lupa saya katakan kepada kalian masukkan satuannya. Karena kalau hanya kalian menaruhkan angka, orang akan bingung ini satuannya apa, meter kah, sentimeter atau apa. Karena nanti kalau misalnya kalian hanya menulis 5,5, terus kemudian orang tidak tahu di situ. Orang baru melihat tulisan kalian, misalnya catatan kalian yang dipakai menjadi landasan, itu bisa berbahaya. Yang tadinya kalian memakai satuan sentimeter, dia memakai milimeter. Itu kan sangat jauh berbeda hasilnya. Bisa 2-3 kali lipatnya nanti kalau dia menggunakan satuan yang berbeda. Ya, makanya pentingnya namanya satuan. Paham sampai sini? Oke, selanjutnya saya masuk ke pertanyaan diskusinya, yaitu coba sebutkan yang di kelompoknya Arman. Besaran pokok. 7 besaran pokok tadi yang kita bahas di awal. Apa saja? Apa saja? Panjang, satuannya. Terus kemudian massa, satuannya. Kilogram. Terus waktu, satuannya. Terus lanjut. Satuannya. Terus. Oke, terus. Oke. Terus kemudian bagaimana dengan besaran turunan?
Kelompoknya Rifki. Baca yang besaran turunan. Luas. Apa satuannya? Meter kuadrat. Terus kemudian apa? Oke. Oke, 4/3. Terus kemudian yang terakhir jumlah zat. Oke, baik. Jadi itu yang kita sudah pelajari hari ini ya, anak-anak sekalian. Yang pertama itu apa itu besaran dulu? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur. Oke? Satuan adalah sesuatu kesepakatan yang disetujui, ya. Itu satuan. Makanya ada istilah satuan internasional. Terus kemudian besaran pokok tadi sudah disebutkan ada 7. Besaran turunan juga sudah tadi disebutkan sama teman-temannya. Besaran pokok itu dari satuan internasional. Terus kemudian besaran turunan itu adalah turunan dari besaran-besaran pokok. Ya. Terus kemudian satuan internasional menyebutkan satuan internasional sudah tadi. Terus kemudian pada besaran pokok sudah kita sebutkan tadi, disebutkan oleh kelompoknya Alparis. Terus menggunakan alat ukur sederhana dengan benar. Nah, tadi ketika kalian menggunakan mistar dan juga jangka sorong. Itu ya. Itu contoh kecilnya. Bisa menggunakan yang lain? Bisa. Nanti misal kalian iseng-iseng ke rumah, saya mau hitung jumlah lama waktu saya ke sekolah itu kira-kira berapa meter ya rumah saya dari sekolah. Kalian bisa pakai stopwatch untuk menghitung itu. Ya. Terus kemudian menyajikan hasil pengukuran ringan dengan satuan yang tepat. Nah, yang tadi saya bilang ketika kalian maju, panjang dari balok kayu adalah 5,5 cm. Nah, kalian tidak pakai meter di situ. Nah, itu sudah tepat. Ya. Itu yang sudah kita pelajari hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik. Nah, ini materi ini bisa dilanjutkan nantinya ketika kalian belajar tentang gerak juga bisa, gerak lurus ketika kalian menggunakan waktu di materi selanjutnya. Karena di situ ada jam, menit, sekon. Nah, itu bisa dipakai di materi selanjutnya. Ya, mulai saat ini ketika kalian sudah belajar tentang ini, jadi gunakan alat ukur yang pas ketika kalian mengukur apapun itu. Dan semakin kecil nilai dari ketelitian alat ukur, dia akan semakin teliti. Nah, untuk saat ini yang paling teliti adalah jangka sorong. Berapa ketelitian jangka sorong pada saat ini? 0,1 cm. Baik. Baik, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Terus kemudian untuk selanjutnya nanti kalian saya tugaskan untuk mengukur kira-kira berapa berat massa kalian sendiri, ya. Terus massa dan tinggi kalian. Nah, biasanya kan kalau kita main ke puskesmas, yang ditanya berapa beratnya, ya kan? Makanya kita disuruh ke situ dulu di lobi puskesmas. Sebelum kita berobat, bahkan tidak hanya berobat, kalian minta surat keterangan sehat, itu biasanya disuruh ngukur itu dulu. Ditanya, berapa beratnya tadi? Nggak tahu, disuruh hitung dulu. Nah, terus kemudian berapa tingginya? Itu pasti. Ya. Nah, oleh karena itu penting. Nah, ngukur tinggi, jangan hanya sampai di rambutnya, mentang-mentang rambutnya tinggi, orangnya juga ngukurnya dari sampai ujung rambutnya, salah. Sampai batok kepala, batok kepalanya, ya. Hanya biasanya kalau petugas puskesmas yang yang ngukur kita, dia biasanya ditekan kepala kita. Itu biasanya ditekan dia. Agar apa? Agar benar-benar terlihat tingginya berapa. Makanya alas kaki harus dilepas. Siapa tahu kalian pakai high heels ke sana. Agar kelihatan tinggi pakai high heels. Ya. Oke, jadi nanti itu tugas kalian, mengukur berat badan dan juga mengukur tinggi badan, ya. Untuk pertemuan selanjutnya. Baik, ada yang ingin kalian tanyakan di akhir pembelajaran ini? Jelas? Oke, baik, kalau jika seperti itu, silakan kalian kembali ke tempat duduk kalian masing-masing.
Alat dan bahan saya tolong dikembalikan, ya. Taruh di sini. Dan hasil yang tadi dikumpulkan. Oke, baik, dah. Jadi materi tentang besaran dan pengukuran sudah kita selesaikan. Nanti untuk selanjutnya, ketika kalian kebingungan di luar lagi, silakan kalian bisa bertanya dimanapun itu kepada saya, ya. Baik, cukup sekian untuk hari ini. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa agar apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Berdoa, persilakan. Berdoa selesai. Baik. Sekian dari saya. Terima kasih atas segala partisipasi kalian. Dan semoga bermanfaat untuk materinya. Mari kita tutup. Sudah kita tutup dengan doa. Mari kita sama-sama memberikan tepuk tangan untuk kalian semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.